Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang teori dari Guilford dan Meeker, di mana anggota kelompok kami yaitu yang pertama Oksin Ginisa, selanjutnya Januaria Lely, dan Justintia Arofa. Teori dari Guilford. Guilford itu sendiri dalam berbagai tulisan dan pemikirannya, ia banyak membicarakan mengenai struktur intelijensi atau kecerdasan yang dimiliki oleh individu, sehingga ia banyak mengarahkan pada kreativitas individu. Jadi dalam hal ini, bahwa kecerdasan individu itu diartikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan insight dari masa lalu dan dapat mengatasi untuk masa depan. Pada setiap permasalahan yang dihadapi oleh individu satu dengan individu lainnya tentu berbeda. Jadi diperlukan perlakuan yang berbeda dalam penyelesaian masalah, di mana waktu ke waktu pun juga berbeda. Guilford erat kaitannya dengan creative intelligence, di mana berpikir kreatif merupakan kemampuan berpikir lintas bidang, berpikir asosiatif, berpikir lateral, berpikir divergen. Berpikir kreatif ditandai dengan karakteristik berpikir yang fluency, flexibility, originality, elaboration, redefinition, dan novelty. Selain itu, berpikir kreatif ditandai adanya pengikatan diri terhadap suatu tugas yang tinggi. Jadi artinya kreativitas itu menuntut disiplin ilmu yang tinggi serta kontribusi yang tinggi dan konsisten terhadap bidang tugas. Guilford berpendapat bahwa kreativitas merupakan kemampuan berpikir divergen atau pemikiran menjajaki bermacam-macam alternatif jawaban terhadap suatu persoalan yang sama benarnya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tulisannya. Bahkan Guilford itu sendiri mengembangkan pengukuran kreativitas dengan menggunakan alternate use, test of divergent thinking, test creative children. 2 asumsi Guilford dalam berpikir kreatif, di mana yang pertama, setiap orang dapat kreatif sampai suatu derajat tertentu dalam suatu cara tertentu. Kemudian yang kedua, kemampuan berpikir kreatif merupakan keterampilan yang dapat dipelajari. Jadi, setiap orang mempunyai derajat kreativitas yang berbeda-beda dan mempunyai cara tersendiri untuk mewujudkan kreativitasnya. Guilford mengemukakan bahwa intelijensi dapat dilihat dari 3 kategori dasar atau phase of intellect, yaitu cognition, atau menyimpan informasi yang lama dan menemukan informasi yang baru, merupakan kemampuan untuk merasakan berbagai item. Contohnya, kognisi unit semantik hubungannya dengan kemampuan seseorang untuk mengenali kata-kata. Kosakatanya yaitu seseorang. Jadi kognisi dari perilaku transformasi akan kemampuan untuk perubahan merasakan dalam ekspresi individu. Yang kedua, memory, retention, dan recording, ingatan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu hubungannya dengan kemampuan untuk menyimpan dan mengambil berbagai macam informasi. Jadi setiap orang berbeda dalam kemampuan mereka untuk mengingat, tidak hanya dari orang lain, tetapi juga antara berbagai macam informasi. Beberapa orang yang mungkin mengingat wajah, unit perilaku, mungkin sangat baik mengingat permainan kata-kata atau transformasi semantik. Yang ketiga yaitu divergent production, berpikir melebar atau banyak kemungkinan jawaban atau alternatif, yaitu kemampuan untuk akses memori, yaitu mengacu pada kemampuan untuk menemukan sejumlah besar hal-hal yang sesuai dengan kriteria sederhana tertentu. Contohnya, kemampuan untuk divergently memproduksi unit visual yang mencakup kemampuan untuk daftar banyak sekali gambar yang meliput lingkaran. Divergent di transformasi perilaku akan mencakup kemampuan merevisi cerita tentang orang-orang. Divergen di implikasi simbolis akan mencakup kemampuan untuk daftar berbagai persamaan yang dapat disimpulkan dari persamaan yang diberikan.
Yang keempat yaitu convergent prediction, berpikir memusat atau hanya satu kemungkinan jawaban alternatif, yaitu memori untuk jawaban tunggal untuk pertanyaan atau situasi. Jadi, daerah ini meliputi sebagian besar wilayah dari jenis logika atau pemecahan masalah. Ini berbeda dari perbedaan dalam kendala dari satu jawaban yang benar. Nampaknya, kinerja pada tugas-tugas konvergen sebenarnya adalah hasil produksi dari evaluasi divergen. Tetapi, sesuatu yang sering diuji untuk keterampilan dan yang paling sering dikaitkan dengan EQ. Yang terakhir, evaluation. Mengambil keputusan tentang apakah suatu itu baik, akurat, atau memadai. Itu merupakan kemampuan untuk membuat penilaian tentang berbagai macam informasi. Penilaian seperti yang item identik dalam berbagai cara, yang item yang lebih baik, dan apa kualitas yang dimiliki oleh berbagai item. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya terkait dengan 3 kategori dasar yang dikemukakan oleh Guilford. Yang pertama itu kan tadi operasi mental atau proses berpikir. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah terkait dengan konten atau isi yang dipikirkan. Yang pertama yaitu adalah visual, merupakan bentuk konkret atau sebuah gambaran lebih tepatnya, yaitu suatu informasi langsung yang datang dari indera melalui sebuah pencitraan. Yang selanjutnya auditory, yaitu informasi langsung yang diterima dari indera berupa sebuah suara ya, karena lewat auditory. Kalau visual itu tadi kan lewat indera penglihatan, kalau auditory itu lewat pendengaran atau lebih tepatnya lewat suara kayak gitu. Yang selanjutnya yaitu adalah word meaning atau semantik, yaitu terkait dengan kata-kata. Yang selanjutnya simbolik, yaitu informasi dalam bentuk lambang, kata-kata, atau angka, dan notasi musik. Yang selanjutnya yaitu adalah behavioral, yaitu adalah interaksi nonverbal yang diperoleh melalui penginderaan, ekspresi muka ataupun suara. Contohnya, sejak umur 3 tahun, seorang anak sudah mampu membaca. 7 bulan kemudian, semua kata berbahasa Indonesia dapat dibacanya dengan baik, layaknya anak di bangku sekolah dasar, karena jenis tulisan favoritnya adalah dongeng atau cerita anak. Ditambahkannya dengan cara menambahkan mimik, intonasi, dan menggambarkan perbedaan tokoh. Lambat laun, kerap muncul pertanyaan seputar kata yang belum dipahaminya. Kadang dilemparkan dengan emosi, misalnya, kenapa sih anak itu tidak meminjamkan mainannya? Ara aja mau kasih pinjam mainan ke teman-teman. Sepenggal cerita di atas dapat menggambarkan bahwa ketercapaian parameter konten menurut Guilford dalam struktur kemampuan intelektual digambarkan sebagai sebuah kelompok informasi yang berwujud simbolik, semantik, menggambarkan sebuah perilaku, dan merupakan interaksi non-verbal dari individu. Yang selanjutnya terkait dengan produk atau hasil berpikir. Yang pertama itu ada unit atau item tunggal informasi, mengacu pada kemampuan untuk memahami unit di area konten. Ini mungkin unit simbolik seperti kata, unit visual seperti bentuk, atau unit perilaku seperti ekspresi wajah. Yang selanjutnya yaitu adalah kelas atau konten item yang memiliki sifat-sifat yang sama, mengacu pada kemampuan untuk mengatur unit dalam kelompok-kelompok yang bermakna dan unit semacam ke dalam kelompok-kelompok yang tepat. Yang selanjutnya yaitu adalah relasi atau keterkaitan antar informasi, berkaitan dengan kemampuan untuk merasakan hubungan antar pasangan unit. Yang selanjutnya yaitu adalah sistem, merupakan kompleksitas bagian yang saling berhubungan, terdiri dari hubungan antara lebih dari 2 unit seperti itu. Kalau relasi itu kan tadi hubungan antara pasangan unit, jadi cukup 2 gitu kan. Yang selanjutnya itu adalah transformasi, merupakan perubahan, modifikasi, dan redefinisi informasi, merupakan kemampuan untuk perubahan informasi seperti rotasi tokoh visual atau lelucon dan permainan kata-kata di daerah semantik itu tadi. Yang selanjutnya yaitu adalah implikasi atau informasi yang merupakan saran dari informasi sistem lain.
mengacu pada harapan, mengingat informasi tertentu yang bisa diharapkan informasi tersebut menjadi kenyataan. Intelijensi dan IQ memiliki kemampuan yang bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Seperti itu. Oke, selanjutnya struktur modal intelektual dari Guilford itu sudah dikembangkan sejak tahun 1960-an ya, sampai sekarang itu tetap menjadi salah satu acuan gagasan terkait dengan kreativitas seperti itu. Guilford memberikan gambaran tentang intelijensi manusia terdiri dari beberapa faktor, termasuk operasi produk divergen, berpikir divergen ya, yang mana faktor utamanya adalah fluensi. Mohon maaf kalau kalimatnya salah ya. Fluensi yaitu kelancaran atau kefasihan. Terdapat 3 jenis fluensi. Yang pertama yaitu adalah ideasional fluensi, asosiasional fluensi, dan ekspresional fluensi. Ideasional fluensi yaitu kecepatan membangun ide-ide berdasarkan kuantitas. Sedangkan asosiasi itu adalah penyelesaian keterkaitan, dapat juga diterapkan dalam mengkonstruksikan analogi seperti itu. Kalau ekspresional fluensi itu merupakan kemampuan untuk mengkonstruksikan kalimat. Yang selanjutnya yaitu adalah flexibility atau keluasan atau kelenturan. Terdapat 2 jenis flexibility sebenarnya. Yang pertama yaitu spontan, yang berarti kemampuan untuk beralih ke jawaban lain tanpa harus diarahkan, dan adaptif ya. Yang pertama itu adalah tadi spontan, yang kedua itu adaptif. Spontan kan artinya itu beralih ke jawaban tanpa harus diarahkan, sedangkan kalau adaptif yaitu adalah mendapat jawaban yang orisinil. Yang selanjutnya itu adalah elaborasi atau kerincian atau ya elaborasi seperti itu, yaitu adalah hasil dari berbagai implikasi seperti itu. Kalau kita ngomong Guilford itu sebenarnya kan kreativitas menurut Guilford itu apa? Yang pertama ya kreativitas menurut Guilford adalah kreativitas yaitu berpikir divergen, berpikir dengan banyak alternatif. Itu yang dikatakan kreatif menurut Guilford. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah kita masuk ke ini ya, aplikasi terkait dengan teori Guilford ini seperti apa sih itu baik di dunia pendidikan. Kita lebih fokuskan untuk contoh di slide ini yaitu di dunia pendidikan. Teori Guilford yang lebih diterapkan di dunia pendidikan itu yang kita angkat hari ini adalah berpikir divergen ya, penerapan pendekatan modifikasi free inquiry mendapat tanggapan positif dari guru matematika siswa. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan indikator-indikator kemampuan berpikir divergen seperti itu. Nah, ini menurut penelitian Mulyanti tahun 2012. Yang selanjutnya yaitu adalah penelitian yang dilakukan oleh Sudarmono tahun 2014 yang memperoleh hasil bahwasannya gaya mengajar divergen pada pembelajaran teknik menggiring bola itu dapat meningkatkan kemampuan guru melaksanakan pembelajaran praktek lapangan permainan sepak bola di kelas. Pembelajarannya dilakukan dengan cara bermain, tetapi bermain yang seperti apa dalam jurnal tersebut tidak dirinci secara jelas. Nah, yang ini adalah beberapa tes visual terkait dengan kreativitas yang sering digunakan di tataran anak-anak SD gitu. Nah, ini silakan teman-teman amati sendiri. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai teorinya Maker. Di sini kecerdasan dapat diukur secara tepat menggunakan tes yang mengidentifikasi kemampuan individu pada berbagai kemampuan intelektual yang didefinisi dalam model Structure of Intellect dan kemampuan intelektual individu dalam memperbaiki atau ditingkatkan dengan menggunakan materi pembelajaran yang menargetkan setiap kemampuan tertentu. Jadi di sini materi pembelajaran ini
setiap materi pembelajaran itu selalu ada targetnya. Kemudian, Maker menyebut penerapan teori Guilford sebagai SOE. Jadi, Maker itu mengembangkan teorinya dari Guilford karena melihat adanya kendala dalam belajar yang disebabkan kemampuan dasar siswa mengakibatkan kesulitan belajar yang disebabkan kurangnya pengetahuan dasar. Jadi, yang dimaksudkan di sini adalah misalkan seorang anak SD. Anak SD itu saat itu dia belum tahu dalam pelajaran matematika itu ini tuh angka berapa, bentuknya kayak gitu tuh dinamakan angka berapa, kemudian itu tuh simbol itu tuh artinya apa. Jadi anak SD tuh belum mengetahui. Akhirnya dengan dengan teorinya Maker ini akhirnya karena melihat hal yang seperti itu, Maker itu mengakibatkan menurut Maker itu ketika seorang anak SD yang nantinya juga akan masuk ke jenjang-jenjang yang selanjutnya, ketika dia tidak mengetahui dasar dari sebuah ilmu, maka kedepannya akan mendapatkan kendala ataupun kesulitan-kesulitan. Nah, oleh karena itu, Maker untuk mengantisipasi hal itu, dia membuat mencetuskan sebuah teori dengan mengembangkan dari teorinya Guilford, kemudian dari yang mengarah kepada ranah pendidikan, karena Maker ini menganggap lebih lebih cocok ya Pak, lebih cocok penemuannya ini tuh masuk ke dalam ranah pendidikan, dikarenakan di dalam dunia pendidikan itu kan ada orang-orang ahli seperti guru, dosen, yang ketika mereka ini sebelum memberikan materi pelajaran, diberikanlah dahulu dasar-dasarnya. Oh, bentuk seperti ini itu tuh namanya angka 1, angka 2. Oh, simbol seperti ini artinya itu tambah, kurang, dibagi, seperti itu. Jadi, kemudian anak-anak itu mengetahui, oh yang ini tuh pelajarannya seperti ini, berarti ini artinya seperti ini, seperti itu. Jadinya ketika proses belajar, anak itu mengetahui dulu dasarnya dari ilmu itu apa. Jadi ketika nanti di jenjang yang berikutnya itu tidak terhambat seperti itu. Jadi karena di jenjang berikutnya itu adalah permasalahannya itu lebih kompleks. Jadi anak itu diharapkan sudah bisa mengetahui ataupun mencapai dari target-target yang diharapkan seperti itu. Jadinya, materi penilaian SOE termasuk instrumen tes SOE, Learning Ability atau SOELA, mengukur kecerdasan yang sesuai dengan kemampuan intelektual dari model SI menurut Guilford. Jadi, model menurut Guilford itu modelnya SI yang kemudian dikembangkan oleh Maker menjadi SOELA. Sehingga model SOE dirancang untuk mengatasi ketidakmampuan belajar secara bertahap. Tes SOE menilai kemampuan intelektual yang mendasari individu, termasuk kemampuan konsisten yang memungkinkan kinerja tugas yang ditargetkan. Jadi di sini harus setiap individu ini belajar itu dari bertahap. Oh, umur segini tahapannya ini. SD umur segini sudah tahapan pelajarannya segini, harus mengetahui ini dan ini semua itu harus secara konsisten belajarnya sehingga apa yang menjadi target itu dapat dicapai. Kemudian setelah profil SOE individu dibandingkan dengan kemampuan intelektual yang memungkinkan tugas ditargetkan seperti membaca atau berhitung, kemudian intelektual spesifik diidentifikasi untuk remedis. Jadi, ketika anak itu sudah diberikan pengetahuan, diberikan penjelasan, kemudian anak ini tuh untuk mengetahui, oh paham nggak sih anak itu tuh dengan materi yang sudah diberikan, itu kemudian diberikan tes untuk menilai seberapa jauh, seberapa paham anak itu terhadap materi yang diberikan. Kemudian, akhirnya, materi kurikulum SOE
melatih kemampuan yang diidentifikasi sehingga setelah kemampuan tersebut diatasi, individu dapat belajar untuk melakukan tugas yang lebih kompleks. Jadi ketika seseorang itu sudah tahapan-tahapan itu sudah dilalui dan dirasa sudah mampu untuk menguasai setiap tahapan-tahapan, kemudian anak itu naik ke jenjang berikutnya dengan tahapan yang lebih kompleks lagi. Kemudian, model SOI dapat berguna dalam menilai gaya belajar. Jadi, seseorang ini tuh memiliki gaya belajar yang bermacam-macam. Ada yang auditori, ada yang visual, ada juga yang kinestetik, seperti itu. Jadi, gaya belajar setiap orang itu berbeda dan otomatis caranya juga berbeda. Karena tes SOILA mencakup ukuran terpisah kemampuan belajar visual dan juga auditori. Jadi, kemampuan visual dan auditori itu merupakan sebuah kemampuan belajar yang berbeda. Kalau gabungan dari auditori dan visual itu nanti melibatkan gerak ya, gerak itu nanti ada kinestetik seperti itu. Jadinya diharapkan dengan adanya hal ini siswa itu dapat belajar itu dengan lebih mudah karena sudah melewati dasar-dasar setiap dasar-dasar ilmu pengetahuan sudah diberikan sesuai dengan tahapan-tahapannya dan juga harapannya apa yang menjadi targetnya itu dapat tercapai dan ketika nanti anak menemukan kendala yang lebih kompleks, anak dapat mengatasinya seperti itu. Ya, presentasi dari kelompok 1 sudah selesai, kemudian nanti masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi penayangan film. Teman-teman silahkan melihat filmnya, diamati, kemudian di sesi selanjutnya nanti ada sesi kuisnya. Oke, selamat menikmati filmnya dan juga mudah-mudahan apa yang kami presentasikan itu dapat bermanfaat untuk teman-teman dan juga saya yakin masih banyak sekali kekurangannya. Saya mohon maaf dan juga saya mohon masukan dari teman-teman dan juga dari Ibu baiknya seperti apa dan mungkin ada kesalahan kami mohon maaf. Kalau ada yang masih mengganjal di hati, boleh silahkan ditanyakan kepada kami.